Hai semua. Untuk bacaan di akhir tahun 2021 yang sangat spesial ini dengan segala energi planetnya yang super wow ya. Gue cuma bisa janjiin konten ya. Apa sih dampak dari super energi wow di bulan Desember ini untuk setiap zodiak ya. Dari yang namanya Mars masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio dan Venus konjang Pluto 2 kali dalam bulan ini ya. Perpindahan lunar nodes dari Gemini Sagittarius ke Taurus Scorpio ya. Juga aspek planet Saturn square Uranus plus ada full moon di Gemini tanggal 18 dan tanggal 19, Venus retrograde di Capricorn yang mana Venus di Capricorn itu sejak tanggal 5 sampai tanggal 5 November sampai tanggal 5 Maret 4 bulan. Jadi nantikan juga bacaan itu sebagai pengganti bacaan pertengahan bulan ya. Gua ganti jadi Venus retrograde dengan spesial money and relationship ya. Apa lagi? Kayaknya udah deh. Itu aja plus gue akan buka narasi apa sih di bulan Desember menutup tahun 2021 ya. Dan sekalian agak pamer dikit ya. Gue akan menggunakan perdana kartu gue sendiri. Lucky Tarot. Seperti biasa 12 kartu ya. Untuk segala aspek kehidupan kalian di bulan Desember di penghujung tahun 2021. Dan kalau perlu diklarifikasi akan gue klarifikasi dengan Lenormand. Dan akan gue tutup kata-kata universe semesta untuk kalian menyambut 2022 dengan wisdom of the oracle. Oke, check it out. Hai Virgo, giliran kalian untuk bacaan Desember kali ini ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Virgo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka tukar. Jadi kemungkinan besar pesannya juga bisa buat kalian. Apa sih narasi untuk Virgo di bulan Desember? Kalau nggak sesuai ya, gue saranin untuk nonton juga sun sign, moon sign, juga rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian nggak tahu rising atau ascendant sign kalian, cukup kalian mengetahui jam lahir kalian, terus Google tulis free birth chart atau free natal chart ya. Jangan di komen gue karena gue bukan Google ya. Dengan itu gue saranin untuk nonton ketiganya karena ini general reading. Jadi dengan nonton ketiganya kalian punya gambaran keseluruhan tentang situasi kalian sendiri ya. Sun sign itu tentang sejatinya kita, moon sign itu tentang emosional atau internalnya kita, dan rising atau ascendant sign tentang apa yang akan terjadi secara fisik dan nyata kepada kita ya. Oke, kalau pengen lebih personal, kalau pengen lebih detail, lebih resonate lagi ya personal reading lah ya. Anyway, apa narasi Virgo di bulan Desember 2021? Ini ketinggalan sih. Ketinggalan belum di sini tadi. Ini gue pinggirin ya. Itu pertama, the soul. Book. Justice. Alam bawah sadar, vision. Cakep. Tadi yang ketinggalan apa? Love. Kayaknya gue gak perlu penjelasan lebih banyak tentang soul itu sendiri ya, tentang jiwa kita sendiri, tentang secara spiritualnya diri kita sendiri ya. Ini soul. Sedangkan gue lagi bacain lebih tepatnya, lebih spesifiknya buat Virgo rising sign, bukan Virgo sun sign, tapi bisa juga untuk Virgo sun sign ya. Jadi
Mungkin ini lebih ditujukan untuk Virgo Sun sign ya. Soul is about our soul, yang harus kita selami, book yang harus kita pelajari lebih dalam lagi untuk mendapatkan keadilan. Karena jiwa kita itu sangat misterius, sangat misterius. Jadi perlu kita dalami lagi, selami lagi ya, untuk menciptakan atau merealisasikan, mewujudkan keadilan dalam suatu realitas, bentuk realitas. Dan mungkin itu adalah visinya si Virgo, visi alam bawah sadar kita itu ingin mewujudkan jiwa kita, spiritual kita menjadi nyata. Dan yang adil, gitu, kurang lebih visinya kita. Bor, celeng. Yang mungkin jiwa kita ingin kasih pesan di sini adalah visi kita itu bernilai, visi kita itu berharga, mempunyai nilai. Yang perlu kita selami lebih dalam, yang perlu kita lebih pelajari lagi untuk lebih bisa adil terhadap diri kita dan kesadaran kita yang tertinggi. Oke. Dan it's all about love, cinta. Bahkan alam semesta, bahkan semesta itu sendiri diam-diam terbentuk dari cinta. Right. Dan segitu aja dari Literary Witches Oracle ya. Sekarang seperti kita langsung ke tarotnya aja ya. Pamer season. Lucky Tarot ya, kartu perdana tarot gue, malah gue kita ngedesain sendiri. Di sini ada agak berbeda dengan tarot-tarot biasanya karena di sini ada kita hadirkan lambang zodiak sama planetnya ya. Dan ini akan jadi jimat gue setiap awal bulan gue buka 12 kartu dan gue pakai ini terus ya, 12 kartu yang mewakili, yang merepresentasi 12 rumah astrologi ya, 12 rumah astrologi, 12 zodiak. Jadi setiap individu kita adalah konfigurasi dari 12 zodiak itu sendiri. Kalau kalian belum mengerti, belum paham tentang 12 rumah astrologi, coba dicek playlist 12 rumah astrologi yang isinya itu 12 video singkat-singkat yang menjelaskan setiap rumah astrologinya. Jadi kalian juga ikut ngerti bagaimana gue baca tarot, karena gue selalu menyesuaikan dengan energi semesta yang berlaku saat ini. Oke, langsung aja. Apa yang Virgo perlu ketahui, dampak apa yang Virgo perlu ketahui dengan segala energi semesta yang berlaku di penghujung 2021 dalam segala aspek kehidupan Virgo. Apa dampak yang Virgo perlu ketahui dari segala energi semesta yang berlaku di penghujung tahun 2021 dalam segala aspek kehidupan Virgo. Bagaimana Virgo merepresentasikan dirinya, atau bagaimana dunia melihat Virgo. Rumah pertama, The Hierophant. Dan tentang kepemilikan di rumah kedua, tentang kepemilikan, tentang segala sesuatu yang sifatnya materi atau fisik ya. Yang bagaimana kita menilai atau segala sesuatu yang bernilai buat kita, entah itu penghasilan, harta benda ya, self value, self worth. Kita dapat The Hangman
Untuk rumah ketiga, rumahnya Merkuri, rumah kedua rumahnya Taurus. Rumah ketiga, rumahnya Merkuri tentang persepsi, mindset, komunikasi kita dengan lingkungan orang-orang terdekat, aktivitas sosial, wawasan pengetahuan yang kita yakini hingga saat ini, dan higher learning kita dapat the moon. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan emotional security kita dapat the high priestess. Untuk rumah kelima tentang romance, love affairs, bagaimana kita having fun, tentang kreativitas kita, dan juga tentang anak-anak atau masa kecil kita, dan bagaimana kita mengekspresikan diri, kita dapat the strength. Untuk rumah keenam, rumah kalian sendiri originalnya ya, tentang kesehatan, juga kebiasaan kita dalam sehari-hari, dan bagaimana kita melayani orang lain, kita dapat the judgment. Untuk rumah ketujuh, relationship atau partnership, entah itu personal atau profesional, bahkan juga dengan diri kita sendiri, kita dapat the star. Rumah ke-8 tentang kepemilikan bersama ya, tentang bagaimana kita berbagi, tentang kontrol atau power kita, tentang mistis, hal-hal yang sifatnya tabu, mistis ya, tentang bagaimana kita memanifestasi, tentang kita bagaimana berbagi resources, entah itu finansial, properti, warisan, pemahaman, kita dapat the devil. Rumah ke-9 tentang tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, dan juga hukum, higher learning, filosofi, kita dapat justice. Untuk rumah ke-10, karir, reputasi, long term goal, dan status, kita dapat the wheel of fortune. Untuk rumah ke-11 ya, untuk bagaimana kita aspirasi kita, bagaimana kita kontribusi dengan untuk network kita, komunitas, habitat, lingkungan terdekat kita, dan harapan-harapan kita pertemanan. Kita dapat the emperor. Rumah ke-12, rumah terakhir untuk karma, ending, closure, spiritual, alam bawah sadar, dan limiting beliefs, kita dapat the Empress. Okay. Alam bawah sadar, the Lovers. Oke, rumah pertama, the Hierophant, energi Taurus. Bagaimana kita merepresentasikan diri kita sendiri, bagaimana dunia melihat kita komit kok. Kita terlihat komit dengan jati diri kita sendiri ya. Kita cukup adil, bahkan kita cukup balance dengan apa yang ingin kita wujudkan, sejatinya diri kita sendiri. Ingat ya, tanggal 22 Desember setelah full moon, setelah purnama di Gemini, lunar nodes, axis itu berubah dari Gemini North Nodes ke Taurus North Nodes, dan South Node Sagittarius berubah ke Scorpio. Oke. Jadi North Nodes-nya di Taurus. Kita komit dengan siapa diri kita. Ya Virgo. The soul. Untuk kepemilikan, hal-hal sifatnya materi, rumah kedua ya, rumah originalnya Taurus itu sendiri ya. Kita dapat the Hangman, energi Pisces. Mungkin segala sesuatu yang sifatnya materi atau kepemilikan
itu gantung, berakhir tapi nggak berakhir. Ada delay, ada ketidakjelasan, ada pengorbanan. Ya. Karena ini energi Pisces. Pisces itu ada Neptune ya. Hati-hati dengan idealisme kita, mimpi-mimpi kita, ya. Juga termasuk ilusi. Jupiter pindah ke Pisces tanggal 28 Desember. Kita diminta untuk mengakhiri apapun yang memang sudah berakhir. Untuk mencapai harapan-harapan atau merealisasikan apapun yang kita inginkan gitu. Ini mungkin berbicara lebih ke partnership ya. Tentang partnership atau relationship. Oke. Karena Pisces itu ada di rumah ketujuh kalian. Relationship. Oke. Entah personal, entah itu profesional. Ya, yang membuat segala hal yang sifatnya materi atau kepemilikan itu jadi tertunda karena ada sesuatu yang belum selesai. Ya. Terutama di relationship. Atau idealisme kita sendiri yang terlalu tinggi mungkin. Sehingga belum kelar-kelar juga itu yang seharusnya kelar. Ya, ekspektasi kita yang harus kita revisi, evaluasi. Untuk rumah ketiga, masalah persepsi dan mindset kita, ya. The Moon itu energi Pisces juga atau Cancer, ya. Kalau secara tarot itu energinya Pisces, kalau secara astrologi itu energinya Cancer. Neptune di Pisces, lagi-lagi Neptune di Pisces. Ya. Ini persepsi kita sangat terpengaruh, sangat dipengaruhi oleh emosi kita dan energi The Moon di rumah ketiga. Artinya persepsi kita sangat dipengaruhi, sangat terkontaminasi oleh perasaan. Harapan-harapan kita sendiri, ekspektasi-ekspektasi kita sendiri. Ya. Untuk rumah keempat, home, family, tradisi, juga emotional security, kita dapat the High Priestess. Lagi-lagi energinya Pisces. Kalian dealing sama Pisces pasti. Atau ini sifatnya sangat real. It's all about relationship. High Priestess di sini diam. Seakan-akan ada yang disembunyikan. Dia memilih diam. Mencoba untuk healing. Diam, belajar, meditasi. High Priestess itu dia seperti magician energinya, ya. Tapi magician itu lebih sifatnya di duniawi, di dunia materi. Ya. Kalau High Priestess itu di spiritual. Sama-sama punya kemampuan dalam merealisasikan, mewujudkan, menciptakan. Tapi magician itu di dunia, High Priestess itu di
spiritual. Jadi dia High Priestess itu dia dalam menciptakan dengan diam, dengan kepenuhan hati dan keyakinan. Meditasi itu sendiri gokil. The Soul sama Book. High Priestess bukan? Yang lebih sama ya. Sama kan? The Moon sama itu orangnya lagi di dalam gelasnya itu, duduk sambil baca. Rumah kelima tentang bagaimana kita having fun, tentang romance, tentang love affairs, tentang kreativitas, tentang bagaimana kita mengekspresikan diri, dan juga tentang anak-anak atau masa kanak-kanak kita dapat strength. Ini energi Leo. Kita diminta untuk membangun kekuatan, tabah, dan kepercayaan diri ya, dalam mengekspresikan dan dalam usaha kita untuk tampil. Energi Leo. Kita diminta untuk tabah, kuat, menghadapi godaan-godaan, ya, cobaan-cobaan, atau zona nyaman itu sendiri yang kita harus hadapi. Apapun zona nyaman menurut kalian, menurut kita masing-masing ya. Zona nyaman itu bisa bentuknya ya segala ketakutan kita, kecemasan kita, ya, atau sekedar having fun. Gak boleh mabuk-mabukan. Kalau zona nyamannya mabuk-mabukan ya, artinya untuk tidak mabuk-mabukan. Kalau zona nyaman adalah pekerjaan ya, slow dikit lah, keseimbangan ya. Jadi diminta untuk tabah, kuat, untuk tidak terlalu menekan diri gitu kan. Kalau contohnya di sini sebagai pekerjaan itu adalah zona nyaman gitu. Karena kita having fun dalam bekerja ya kan. Virgo kan emang pekerja keras juga. Rumah ke-6 tentang kesehatan dan kebiasaan kita dalam keseharian kita dapat judgment. Energi Scorpio atau nggak Pluto ya, trompet sangkakala, judgment, kesempatan kedua ya. Mungkin di masa lalu kita sudah salah menilai, entah itu terlalu baik, entah itu terlalu buruk, anyway tidak sesuai dengan realitas, dan kita dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki itu dengan memahaminya lebih baik dan melakukan perbaikan dengan pendekatan yang berbeda. Ya, karena di rumah Scorpio ada The Moon. Hati-hati dengan ekspektasi kita sendiri, ya. Karena di sini di rumah ketiga tadi gue bilang kan, persepsi kita itu sangat dipengaruhi oleh emosional kita sendiri. Ya, jadi apakah secara emosional kita cukup stabil untuk melibatkan dalam kita bernarasi, untuk ikut terlibat dalam bernarasi, ya, berpersepsi. Rumah ke-7 tentang relationship. Tentang relationship atau partnership terhadap sesama dan juga diri sendiri, kita dapat The Star, energinya Aquarius. Ada healing di situ ya, karena ada ini drop water drop, butiran-butiran air ya, yang dimana air itu sangat memulihkan ya. Energi Aquarius, di rumahnya Aquarius ada judgment, kembali lagi ke persepsi kita sendiri. Dan inget ya, ini Axis Lunar Nodes tanggal 22 itu pindah ke
Taurus, Scorpio. Scorpio South Nodes. Ini rumahnya Scorpio buat kalian. The Moon. Emosional kita yang terlalu kita terlibatkan dalam bernarasi. Judgment. Saturn sama Jupiter ada di rumah Aquarius. Judgment. Okay. Untuk rumah ke-8 bagaimana kita berbagi? The Devil. The Devil itu bisa ketakutan, kecemasan, ketagihan, zona nyaman, ya. Zona nyaman kita, ketergantungan kita. The Devil, energinya Capricorn. Di rumahnya Capricorn kita dapat apa? The Devil. Dan ini energinya Leo ya. Leo buat Virgo itu di rumah ke-12 karma. Buat Virgo. Jadi bagaimana kita berbagi? Bagaimana kita punya kekuatan, kuasa, bagaimana kita mengkontrol apapun yang kita gunakan bersama. Ketergantungan kita mungkin itu adalah zona nyaman kita, dan itu korelasinya sama karma kita sendiri. Oke. Kita diminta untuk kuat, tabah, lagi-lagi tabah dengan energi strength. Ya. Bangun kepercayaan diri aja. Yang namanya zona nyaman, kadang kita harus bertahan juga di dalam zona nyaman itu gitu. Yang sebenarnya nggak nyaman, nggak nyaman itu sangat tergantung pada persepsi kita lagi, emosional kita kan. Balik lagi kita ke sini ke rumah Merkuri tadi ya. Aduh. Untuk rumah ke-9, bagaimana kita bisa menakluki diri kita sendiri untuk melampaui batas-batas kita. Kita dapat justice, keadilan. Energi Libra. The Hangman di rumahnya Libra. Akan ada keadilan, ya, akan ada keadilan untuk ya, keadilan untuk apapun yang sudah kita korbankan, dengan segala penundaan waktu dan segala macamnya itu ya, akan ada pengadilan, akan ada keadilan. Dan ini juga tentang travel, relokasi, foreign, sesuatu yang baru, untuk memulai sesuatu yang baru, ya. Akhir dari ketergantungan. Keren. I like that. Akhir dari ketergantungan, ya. Akhir dari pengorbanan. Sehingga terwujud harapan-harapan kita, ya kan. Anyway, di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, dan status sosial, the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Lagi-lagi di rumahnya Aquarius ada Judgment. Dan juga Pisces. Akhir Desember, tanggal 28 Desember Jupiter masuk ke Pisces, the star. Tindakan kita apa? Ini masa transisi kita, ya. Ini masa transisi kita. Roda keberuntungan itu tidak berputar dengan sendirinya. Kita yang harus memulai, membuka karma baru dan menutup karma lama. Kita nggak bisa hanya diam katanya.
Atau untuk beberapa dari kalian memang diam itu cuma bisa dilakukan dengan diam karena kalian sudah terlalu maju, terlalu advance. Artinya di sini ya ini yang disarankan High Priestess, mewujudkan, merealisasikan tanpa harus bertindak. Artinya ya biarkan dunia yang menyelaras pada kita, biarkan lingkungan atau sekitar kita yang melaras pada energi kita sendiri, karena kita sudah cukup melakukan apapun yang memang sudah seharusnya kita lakukan. Kita hanya bisa diam. Untuk rumah ke-11 tentang network, ya aspirasi dan kontribusi kita, harapan-harapan kita, teman-teman, sahabat, ya. Kita dapat The Emperor, energinya Aries. Di rumahnya Aries ada apa? The Devil, bagaimana kita berbagi. Lagi-lagi karma. Sikap dan tindakan kita apa? Kita yang punya kuasa dan kendali terhadap nasib kita sendiri. Ketergantungan kita pada network, pada lingkungan kita, yang memaksa kita untuk diam mungkin. Wow. Kita diminta untuk kuat sih. Ya, berkorban. Ada delay. Akan ada delay untuk apapun yang kalian yang kita ingin ciptakan, wujudkan, materialisasikan. Nah. Untuk rumah ke-12 ya, karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar, kita dapat The Empress, energi Venus. Venus retrograde di Capricorn. Venus buat Capricorn tuh Virgo, Libra, Scorpio. Di rumah Capricorn ada The High Priestess. Diam. Lagi-lagi diam. Ini ada The Pisces, The Star. Diam untuk mewujudkan. Dia the magician alam ya, spiritual ya. Dan The Empress itu siap melahirkan. Siap melahirkan, siap mewujudkan, merealisasikan. Oke. Capricorn itu di mana sih? Di sini, High Priestess. Virgo. Alam bawah sadar kita, ya. Oh iya. Kalau Capricorn di sini artinya Pluto juga ada di sini ya, di rumah keempat ya. Alam bawah sadar kita, the lovers. Kita punya pilihan ini energi Gemini. Energi Gemini. Purnama di Gemini tanggal 18. Dan di rumah Gemini ada apa? The Wheel of Fortune. Tindakan kita apa? Keputusan kita apa? Akan pilihan yang ada, opsi yang ada. Oke. Jupiter di Aquarius. Dan di bawahnya ada apa? The World, siklus yang sudah komplit. Oke. Wow. Gue pengen klarifikasi. Karena agak ruwet nih ya energinya. Diam atau bertindak dalam diam ya. Jadi gue pengen klarifikasi The Emperor. Tindakan apa sih yang diam ya.
Klarifikasi The Emperor untuk Virgo di bulan Desember, please. Ya, aku aja. Klarifikasi The Emperor untuk Virgo di bulan Desember. Klarifikasi The Emperor untuk Virgo. Ship, Polar Bear, Tree, Bouquet. Ship itu travel, ya, atau journey, atau progress, sedang dalam perjalanan, ya, sedang dalam prosesnya. Polar Bear itu seseorang yang punya kuasa, termasuk finansial. Ini bisa figur seorang ibu. Tree, karma, history, memory. Jadi The Emperor ini adalah Aries, ya. The Emperor energi Aries, di rumahnya Aries ada apa? The Devil. Ketergantungan kita terhadap proses seorang figur yang menghadapi karmanya. Itu adalah tindakan kita untuk mendapatkan reward, untuk menentukan arah. Oke. Satu lagi, gue pengen klarifikasi ini, The High Priestess. Klarifikasi The High Priestess untuk Virgo di bulan Desember. Ya, kartu aja. Klarifikasi High Priestess untuk Virgo di bulan Desember. Klarifikasi High Priestess untuk Virgo di bulan Desember. Priestess untuk Virgo di bulan Desember. Dice, Whip, Stare, Mice. Wow. High Priestess itu adalah ini semacam judi, pilihan, ya. Ini juga pilihan. Apa sih namanya? Ketidaktahuan kita. Dice akan segala pengorbanan kita, endurance, ya, yang kita alami, derita yang kita alami, itu adalah dan opsi yang kita punya. $39 tambah 11 berapa? 40, 50, 50, 72. Gue lagi nambahin semua. 72 itu artinya 9. Ya, udah penuh, udah komplit. Ini tentang ketidaktahuan kita dan segala ketidaktahuan akan pilihan yang kita miliki. Itu sendiri juga adalah derita yang kita lagi hadapin mungkin, ya. Dan alam bawah sadar kita cemas akan stabilitas. Kecemasan akan stabilitas kita sendiri. Sadarin aja. Udah, gue mau klarifikasi lagi, udah segitu aja. Dari Wisdom of the Oracle, petunjuk apa dari semesta untuk Virgo di penghujung tahun 2021? Petunjuk apa dari semesta untuk Virgo di penghujung 2021?
Milk and honey. Under the deck, time to go. Milk and honey itu seperti ini. Ada harta di bawah pelangi. Ada pundi di bawah pelangi. Kita sudah hampir selesai. Seperti ini tadi, 9. Kita sudah komplit. Tinggal pelepasannya aja gitu. Jadi ini udah hampir selesai. Derita itu sudah hampir kelar. Kita akan mendapatkan pundi di bawah pelangi itu, milk and honey, ya, kehidupan dan manis itu sendiri. Alam bawah sadarnya adalah time to go. Waktunya untuk cabut. TikTok artinya bukannya kita diuber-uber sama waktu, enggak. Sadarin aja, waktu itu kita yang milih. Waktu itu kita yang menentukan berdasarkan kesadaran kita sendiri. And go with the flow, to the sea. Ikutin aja alurnya. Oke. Udah segitu aja Virgo. Nantikan episode Venus retrograde di Capricorn ya. Spesial untuk tema money dan relationship di pertengahan bulan. Oke. Kalau semoga ini resonate dan berguna. Kalau memang iya, jangan lupa untuk like, comment, share. Tahun baru.